Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, kemampuan untuk kita bersama-sama dalam menunaikan kewajiban kita, dan kita masih dapat waktu untuk kesekian kalinya ini untuk melanjutkan pengajian kita yang malam ini sebagaimana yang sudah kita pahami, yaitu malam pengajian penjelasan tentang ilmu hadis. Kita akan melihat, mempelajari, mengikuti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga saya sudah sampaikan, kitab yang kita jadikan sebagai kajian atau rujukan yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab yang hadisnya, isi hadisnya sepenuhnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga kita tidak akan terlalu lama mencari kesimpulan dan keterangan apa hadis itu sahih atau tidak. Yang pasti bahwa kalau kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang isinya adalah hadis Bukhari Muslim, maka itu sudah membuat kita tidak terlalu berlama-lama lagi untuk mencari sahih atau tidak. Yang pasti bahwa dia itu adalah hadis sahih. Nah, jadi kita baca hadis itu dan kita akan mengambilnya sebagai satu pelajaran untuk kita lakukan pada diri kita, dan kita jadikan seruan, ajakan kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana kita melaksanakan ajaran Nabi itu dengan sesungguhnya. Baik, kita melihat bab itu. Di sini babnya itu kaunus syirki akbahudz dzunub. Adanya kemusyrikan itu sejelek-jeleknya dosa. Wa bayani a'zamuha ba'da, dan keterangan tentang yang besar setelah kemusyrikan. Artinya hadis ini sebentar berbicara tentang adanya kemusyrikan itulah dosa yang teratas. Itulah perbuatan manusia yang paling merusak, yang paling mengancam keselamatannya. Dan kemudian juga nanti akan kita lihat pula hadis. Dalam hadis itu kita lihat apa-apa yang dianggap besar yang mengikut kepada kemusyrikan itu. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau dikatakan hadis Abdullah bin Mas'ud, artinya bukan Abdullah bin Mas'ud yang bersabda, maksudnya hadis Nabi yang dengan melalui sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Itu kita pahami bahwa Abdullah bin Mas'ud inilah yang menceritakan tentang hadis Nabi yang dimaksud itu. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, atau sering dengan singkat dibilang Ibnu Mas'ud. Sa'altun Nabiyah, saya pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada Nabi, ayyudz dzanbi a'zam indallah, mana dosa yang paling besar di sisi Allah, artinya menurut penilaian Allah. Ditanyakan seperti itu oleh sahabat, manakah dosa yang paling besar?
Di sisi Allah maksudnya yang paling besar dalam penilaian Allah atau dosa yang paling besar menurut keterangan yang Allah ajarkan kepada kita. Qala Nabi menjawab, antaj'ala lillahi nidda, yaitu bahwa engkau menjadikan bagi Allah itu nidda, saingan, tandingan atau sekutu. Nidda ini kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kata andada. Itu andada, fala taj'alu lillahi andada. Jadi kalau sini niddan itu mufrad, kalimat tunggal. Kalau sudah mengatakan andada berarti sekutu-sekutu yang macam-macam. Nah, jadi sekarang engkau menjadikan bagi Allah satu saingan, tandingan, seolah-olah ada sesuatu yang kau anggap, kau persandingkan dengan Allah. Kau takuti, kau sembah, kau harapkan, sebagaimana engkau juga mengharapkan Allah. Engkau takut seperti takutmu kepada Allah. Kau puji, kau sanjung sesuatu seperti juga menyanjung Allah. Itu yang dimaksud nidda. Itu yang Nabi jadikan jawaban. Dosa yang paling besar sebagaimana pertanyaanmu itu, kalau engkau menjadikan untuk Allah itu sebagai tandingan atau sebagai sekutulah. Nah, kita menghargai, menghormati sesuatu seperti kita menghargai, menghormati Allah. Nah, sehingga kita seolah-olah mempunyai satu ukuran dan penilaian bahwa dia itu harus ditakuti seperti juga dengan takutnya kita kepada Allah. Nah, sehingga kita membuat tandingan bagi Allah. Nah, kita menganggap ada sesuatu yang bisa mengatur rezeki. Sebagaimana kita juga percaya Allah juga yang mengatur rezeki, tapi kita juga percaya kepada yang selain Allah, sehingga kita menjadikan nidda. Padahal kata hadis Nabi di sini mengatakan engkau menjadikan tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan engkau, yang kau anggap sebagai tandingan untuk Allah. Apa masalahnya dengan ini kita? Apa kelebihannya kepada kita? Kalau sudah bicara tentang masalah Allah, yang pasti Allah itu huwa khalaqa, dia yang menciptakan engkau, dan itu adalah ukuran yang tertinggi untuk menetapkan sesuatu sebagai Tuhan yang disembah ialah dalam hal menciptakan. Karena Allah itu pencipta dari semua yang ada, nah, maka dialah yang disembah. Karena semua yang ada ini ciptaannya. Yang kamu tandingkan dengan Allah itu ciptaannya apa? Tentu tidak ada. Jadi di sini Nabi sebutkan, sadari itu, pahami itu, bahwa dia Allah itu yang menciptakan engkau. Maka kalau kita bicara tentang kekuasaan, yang paling berhak untuk disembah ya yang kekuasaannya menciptakan, dan itu jasa yang paling tertinggi, bahwa pencipta itu dihargai dan tidak ada pencipta yang bisa melebihi ciptaannya Allah. Maka Allah yang kamu harus sembah, bukan kepada yang selain dia. Nah, setelah itu, setelah Nabi jawab seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud, qultu, saya bertanya lagi, inna dzalika la'azim, sesungguhnya itu sangat besar. Maksudnya besar sekali lah itu.
Jawaban sahabat ini menunjukkan sadarlah itu, sadar kita bahwa meninggalkan Allah untuk membuat tandingan untuk Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta itu merupakan satu hal yang sangat besar, artinya itu perkara besar, dosa besar. Qultu, saya bertanya lagi, masih ada pertanyaan Ibnu Mas'ud. Tsumma ayyuh, mana lagi Rasul? Mana lagi Ustaz? Qala Nabi jawab lagi, wa antaktula waladaka, bahwa engkau membunuh anakmu, takhafu ayyat'ama ma'aka, karena kamu takut, kamu khawatir kalau dia makan bersama engkau. Nah, ini sedikit Nabi menyorot tentang perlakuan orang-orang jahiliyah sebagai satu bentuk perlakuan dosa yang Nabi jadikan sebagai dosa yang mengikuti, artinya dibelakang daripada dosa mempersekutukan Allah. Nabi angkat satu lagi, yaitu bahwa engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir kalau dia makan bersama engkau. Artinya kekhawatiran untuk masalah rezeki terhadap anak dan keturunan sehingga kita sampai kepada membunuh anak. Dan itu perbuatan jahiliyah yang sudah terbaca dalam sejarah bahwa betul itu dilakukan orang. Dan apa yang bisa kita pahami dari situ? Termasuk dosa ini. Kalau kita mengkhawatirkan rezekinya anak kita, itu pelanggaran agama itu. Sehingga ragu, mendidik ragu memelihara anak. Karena perhitungan di sini dikatakan makanan, artinya diukur dalam arti bahwa kita itu jangan sampai kita menelantarkan anak, membiarkan anak begitu saja karena kita khawatir kalau dia bersama kita lalu kemudian tidak akan bisa makan lagi. Itu persoalan yang sangat jelas berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah. Khawatir sekali dengan rezeki anak, sampai menghindar dengan segala upaya, dengan segala cara bagaimana supaya itu jangan jadi beban. Tidak mau menanggung beban tentang bagaimana dengan anak keturunan itu. Persoalan yang menghantui dirinya ialah persoalan rezeki. Itu persoalan rezeki. Sehingga terjadilah perbuatan yang sangat kejam sampai membunuh anak karena perhitungan masalah makan. Kultu, saya berkata lagi, summa ayu, kemudian apa lagi wahai Nabi? Kala Nabi mengatakan, nah ada lagi. Artinya di sini Nabi itu bukan berarti cuma ini dosa besar, tapi Nabi menyebutkanlah hal-hal yang sudah terjadi di antara dosa-dosa besar yang sudah berlaku dan bisa dipahami, diingatkan kepada umat ini bahwa ini dosa besar. Ketika saya bertanya apa lagi, kalau Nabi mengatakan, lihat, antuzani halilata jarikah, engkau berzina dengan istrinya tetanggamu. Bayangkan, kita menggauli istri tetangga. Semua zina sudah fatal, itu dosa haram, jelaslah begitu.
Tapi haram itu kalau mau diurut dan dilihat, diseleksi, alangkah besarnya dosa, beban, sudah terlalu berganda itu dosa kalau sampai kita mengganggu istri tetangga itu punya hak terhadap kita, hak keamanan. Keluarga tetangga itu punya hak untuk diberikan keamanan. Sehingga dalam ajaran agama begitu perlunya kita memberi kesejukan, keamanan kepada tetangga, sampai menurut keterangannya Nabi yang lain, kalau kita hendak membangun rumah, rumah kita yang kita mau bangun itu lebih tinggi sebentar daripada rumah yang di tetangga kita. Kalau menurut Nabi, ukuran agama yang sangat berharga itu, Nabi minta bicara baik-baik, sampaikan baik-baik kepada tetangga bahwa saya akan membangun rumah. Kemungkinannya rumah saya ini akan lebih tinggi dari rumah kita. Kapasitas rumah saya akan begini. Kenapa? Ya, dengan perhitungan apalah yang bisa sesuai, mengingat kebutuhan dan sebagainya. Kenapa harus sejauh itu kita harus ngomong dengan tetangga? Karena yang pasti kalau rumah kita lebih tinggi dari rumah tetangga kita, maka tetangga kita pasti akan berkurang, udaranya akan berkurang. Pasti ada udara yang terhambat ke rumah tetangga. Nah, hak tetangga diamankan. Jadi kalau memang kita harus seperti itu, hargai dan sekurang-kurangnya sampaikan. Orang Bugis bilang mapa tabe kasih nelok kami bola nanti nanti tak salah ya, butuh rumah yang agak tinggi, mengingat ya apalah yang bisa diucapkan secara baik. Karena kalau rumah kita lebih tinggi, tentu udara itu akan berkurang, terhambat ke rumah tetangga. Begitu kan, seperti itu ajaran Nabi. Sampai-sampai di dalam keterangan Nabi, kalau bicara ini tentang tetangga, sampai kepada Nabi melarang jangan mengganggu perasaan tetangga dengan bau-bau masakan. Maksudnya bagaimana? Kalau memang masakan di rumah itu akan sampai kepada baunya akan sampai tercium oleh tetangga, lalu kemudian bisa menimbulkan, orang Bugis bilang mici elok na tetangga kasih sebab terupat mai bauna nasu-nasu ya. Kalau dapat Nabi ajarkan, perkirakan supaya yang tercium oleh tetangga itu bisa kebagian walaupun ala kadarnya. Jangan seenaknya. Yang mana bro? Jadi di situ sampai begitu Nabi berbicara, sampai di sini dibayangkan bagaimana lah dosanya orang kalau sudah sampai istri tetangganya yang dia zinai, yang dia gauli. Bagaimana risikonya, ini berat, ini masalah di sisi Allah. Sehingga Nabi mengatakan itu dosa besar yang mengikut sebagai bagian daripada dosa besar di belakang daripada dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah itu. Jadi terjawab dari bab itu bahwa dosa yang paling jelek pertama ialah kemusyrikan. Itu dosa besarlah sudah. Terus yang kedua tadi bahwa kita membunuh anak, menelantarkan anak umpamanya, kalau tidak dengan pembunuhan, karena kalau kita kan untuk seperti membunuh anak kan kita untuk sekarang tidak seperti itulah, tetapi orang itu sampai menelantarkan anak, melepaskan tanggung jawab terhadap anak karena takut terbebani, sehingga terjadilah
kerusakan-kerusakan akhlak. Nah, jadi sudah itu. Nah, kemudian di sini lagi disebutkan lagi babu bayanil kabair wa akbarha. Disebut lagi keterangan al-kabair itu artinya dosa-dosa besar. Wa akbarha dan yang terbesar di antara yang besar itu. Itu lagi mau disebut. Ada namanya dosa besar. Lalu kemudian di antara dosa yang besar itu ada lagi yang besar. Nah, disebutkanlah di sini disebut Abi Bakrah. Lain Abu Bakar, lain Abi Bakra. Itu nama yang harus lebih dipahami supaya tidak menyimpang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah Nabi tawar kita tanya, maukah saya kabarkan kepadamu bi akbaril kabair, sebesar-besarnya dosa di antara dosa yang besar. Itu salasan, diucapkan pertanyaan itu oleh Nabi 3 kali. Maukah kamu saya kabarkan, saya sampaikan dosa yang paling besar? Diulang Nabi pertanyaan itu 3 kali. Kenapa? Kalau di dalam pengertian pertanyaan Nabi yang berulang sampai 3 kali itu dalam hal artinya itu sangat-sangat minta perhatian. Minta perhatian dari kita. Kenapa sampai Nabi bertanya sampai mengulang pertanyaan 3 kali itu berarti satu hal yang sangat minta perhatian. Sangat minta perhatian dari kita. Kalau berkatalah sahabat Nabi, "Bala ya Rasulullah." Kalau orang bilang bala sama kalau bilang iya, benar, mau kami tahu ya Rasul. Kalau Nabi berkata, nah inilah yang Nabi sebutkan. Pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Nah, jadi kalau bicara dosa, tentu selalunya itu. Kalau bicara tentang dosa besar, Nabi selalu menyebut itu sebagai urutan pertama. Mempersekutukan Allah. Nah, terus wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dalam ukuran dosa, baik ayat maupun hadis, dosa kepada kedua orang tua itu sudah menjadi penjelasan yang sangat diulang-ulang dan memang sangat tegas. Banyaknya ayat atau hadis-hadis Nabi berbicara tentang bagaimana dengan dosa kepada kedua orang tua. Sehingga dalam Al-Quran itu jangankan memukulinya, apa dan sebagainya, berkata saja, berkata orang Bugis bilang makese diolon atau ngotoai. Mengucapkan kata-kata keluhan di depan orang tua itu dalam Al-Quran itu sudah besar itu. Ketika ada perintah orang tua lalu kita berkata susah itu kita berkata cis, itu dalam Al-Quran kalimat yang seperti itu sudah dianggap pelanggaran terhadap kedua orang tua. Ukuran dosa kepada orang tua cuma satu, kata Allah. Cuma satu yang tidak ada, yaitu kalau kita diajak kepada kemusyrikan. Kalau kemusyrikan ya sudah, itu jelas tidak ada haknya manusia. Tapi dalam hal yang lain, sampai ayat dalam Al-Quran mengatakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Bergaul, tetaplah engkau bergaul kepada kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia, dalam urusan dunia. Sehingga
dalam hal yang bukan kemusyrikan, sudah tetaplah itu hukum wajibnya kepada anak untuk bagaimana kita mematuhi orang tua itu. Sampai ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu jelas sekali, sampai keinginan kita untuk berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan kampung. Ada ayat begitu. Kalau sampai pada satu saat ada rencana untuk kau tinggalkan dia, untuk kau pergilah merantau. Oh, kalau menurut Al-Quran, jangan langsung bicara baik-baik dengan orang tua. Kalau memang tidak ada restu untuk itu, ya hati-hatilah. Dalam hal itu sudah terbaca bagaimana yang dimaksud oleh Nabi di situ, uququl walidain. Itu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi panjang cerita itu. Kita lanjut dulu. Wajalasa. Dan Nabi duduk. Wa kana muttaqian, dan adalah Nabi sebelum duduk tadi dia itu bertelekan. Maksudnya dalam keadaan Nabi bertelekan, terus Nabi duduk. Kenapa langsung duduk lagi Nabi? Ada lagi yang sangat penting yang dia mau sampaikan. Sebelum Nabi duduk, kana muttaqian, adalah Nabi itu bertelekan. Dalam keadaan Nabi bertelekan, terus Nabi duduk. Faqala lalu Nabi berkata, ala, ketahui, wa qauluz zur, berkata dusta. Bayangkan, berkata dusta. Apa maksudnya? Kata dusta itu bahagian daripada dosa yang kalau diukur dengan ukuran agama, dalam hadis yang kita baca di sini itu masuk dalam deretan dosa-dosa besar, al-kabair namanya. Al-kabair. Karena jelas kalau kita bicara dengan agama kita, ya kalau dengan agama kita, bagaimana penilaian Allah kepada orang pembohong? Orang yang kalau bicara bohong bagaimana menurut ukuran agama, ya itu kan sudah banyak di kita dengar. Itu karakteristik orang munafik. Kebohongan itu tidak bisa lepas dengan kemunafikan. So, memang itu jiwanya begitu. Jiwa kemunafik itu bohong. Dan di dalam agama kita berapa kali kita mendapat nasihat, dalam kita berbicara jangan sampai ada bohongnya. Jangan sampai ada bohongnya. Jadi persoalan itu dianggap sebagai dosa karena memang terlalu banyak resiko yang akan terjadi menyusul menjadi kejelekan dosa-dosa kalau kebohongan itu kita lakukan. Qala, berkata sahabat yang menyampaikan hadis ini, famazala yukarriruha, maka senantiasa Nabi mengulang-ulang kata-katanya itu. Nabi selalu berkata, qauluz zur, diulang terus itu, sehingga sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi mengatakan, bohong, hati-hati jangan bohong. Itu diulang itu, hatta kulna, sehingga kami para sahabat berkata, laitahu sakata, sebaiknya Nabi diam. Kenapa maksud asal? Kalau Nabi mengulang, sahabat itu takut. Tasel-sel tu sahabat pun Nabi tenang kalinga pakuli bicara. Dan Nabi kata, qauluz zur, kata bohong, kata dusta, itu dosa besar. Itu diulang Nabi sehingga sahabat yang mendengarkan itu mengatakan, laitahu sakata, sekiranya sebaiknya Nabi diam. Bukan bosan, takut sahabat. Kaget sahabat itu kalau mendengarkan seperti itu diulang-ulang oleh Nabi. Karena itu berarti satu membayangkan beratnya itu persoalan. Karena Nabi tidak sembarang ngomong, tidak sembarang mengulangi pembicaraan kalau dianggap hal itu tidak terlalu penting.
Kenapa Nabi mengulang-ulang seperti itu? Karena Nabi menginginkan untuk kita pahami bahwa di sana terdapat dosa besar, sehingga begitu banyaknya diulang oleh Nabi, sahabat bilang, "Apa ya coba mama kok nyuruh Nabi kita kasih?" Jadi tuh. Nah, kemudian lagi hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis Anas artinya disampaikan pula dari Anas. Dia mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Rasul, pernah ditanya anil kabairi, dari hal dosa-dosa besar. Dalam hal itu Nabi kala menjawab. Diulang kembali sini muncul lagi al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada ibu bapa, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, melayangkan nyawa sesama, wa syahadatuz zur. Tadi berkata dusta, sekarang syahadatuz zur, bersaksi dusta, kita bilang bersaksi palsu. Tadi disebut bicara bohong. Sekarang dalam penyaksian juga ada orang juga yang siap jadi saksi, ternyata saksi palsu. Kan itu banyak terjadi dalam pergaulan hidup manusia yang tidak menganggap dosa, sehingga berani orang jadi saksi palsu. Yang penting ya berapa rupiahnya lah begitu. Berapa yang bisa dia dapatkan. Orang sampai kepada mau bersaksi palsu dalam hal untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Itu menurut hadis ini, syahadatuz zur itu bahagian daripada dosa yang susah itu, resikonya berat sekali. Jadi ya kita sudah pahamlah begitu. Tinggal bagaimana kita, ya artinya dengan mendengarkan keterangan seperti itu dari hadis itu dari Nabi, maka kita jaga diri. Kalau memang tidak menjamin keterangan kita, jangan sekali kita mau berani jadi saksi, apalagi kalau hanya dengan iming-iming untuk mendapatkan bagian atau mendapatkan imbalan. Jangan, karena itu sudah pasti menurut hadis itu adalah dosa besarnya umat ini. Lagi-lagi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah lagi. Anin Nabi. Kalau ini muncul Abi Hurairah. Kalau hadis dengan Abu Hurairah itu, Abu Hurairah itu dalam kalangan ulama dan sahabat itu menganggap itu Abu Hurairah termasuk gudangnya hadis. Dibahasakan orang seperti itu, gudangnya hadis di masa Nabi. Karena Abu Hurairah itu banyak sekali menyampaikan hadis Nabi. Dia memang penghafal hadis yang sangat-sangat luar biasa dari kalangan sahabat Nabi. Jadi Abu Hurairah lah. Kalau kita baca hadis bukan bahas cuma Abu Hurairah, tapi artinya kalau kita melihat, kalau kita menseleksi semua hadis yang ada, kita baca satu persatu, ternyata nama Abu Hurairah itu paling getol, itu paling banyak muncul. Kalau kita bicara tentang hadis, artinya riwayat dari ucapan dan perbuatannya Nabi itu banyak sekali yang kita jumpai dari ucapannya Abu Hurairah menyampaikan. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Di sini masuk Nabi kata ijtanibu, jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 hal yang membinasakan, 7 yang sangat mengancam, yang sangat merusak. Kalau dikatakan sangat merusak berarti dosa besar itu. Kalau berkata sahabat, ya Rasulullah, mahunna, apa dia itu? Apa yang 7 yang membinasakan itu? Nabi berkata, asyirku billah, musyrik, mensyirikatkan Allah. Apalagi wasihru, sihir dengan segala macamnya, doti nasetawe, atau yang mengiringi, yang mendampingi, seperti istilahnya mapamali-malingi lah kair baini,
cenin saraya, itu masuk bahagian daripada urutan-urutannya yang dianggap noda-noda kemusyrikan. Itu syirik. 2, sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali yang memang sepantasnya, yang sebenarnya. Artinya kalau mati dibunuh karena memang prosedurnya memang harus begitu, atau kalau di masa Nabi memang terjadi karena itu adalah hukum qisas, atau prosedurnya di masa Nabi karena itu terjadi di medan perang, nah itu kan bilhaq namanya, bilhaq. Tapi selain daripada yang didukung oleh hukum atau yang dibenarkan oleh syariat, nah itulah yang masuk dalam hadis itu. Terus wa aklur riba, makan riba. Juga perlakuan orang di masa itu, senangnya orang menternak uang, senangnya orang mendapatkan penghasilan dari riba, dari segala yang dianggap bisa dicapai dengan hanya membuat perlakuan yang sangat-sangat jauh daripada tuntunan dan petunjuk agama Nabi. Wa aklu malil yatimi, masuk lagi memakan hartanya anak yatim. Kalau dalam Al-Quran bagaimana? Makan harta anak yatim dianggap memakan api ke dalam perut. Orang yang memakan hartanya anak yatim, kalau menurut penyampaiannya di dalam Al-Quran itu seperti juga dianggap seperti orang yang memasukkan api ke dalam perut. Tidak ada yang kita makan itu kecuali kita makan api, dan itu satu gambaran tentang bagaimana risikonya nanti. Mal yatim. Nah, dosanya itu menghancurkan. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari berpaling ketika terjadi pertempuran, tinggalkan medan tempur. Dosa besar. Dosa besar. Dalam keadaan terjadi pertempuran, lari meninggalkan komando. Itu dosa besar. Dalam Al-Quran cuma ada hak bolehnya, berpaling boleh dengan cara bagaimana? Lari karena mutaharrif, lari karena mengatur strategi. Satu, tidak baik posisinya, dia lari tinggalkan tempat, seperti dia seolah-olah lari dari musuh, tapi dia atur strategi. Apalagi mutahayyizan ila fi'ah, kita lari, tapi kita lari menggabung dengan kelompok atau teman kita terlalu sedikit, seolah-olah kita tinggal sendirian atau 2 orang. Akhirnya kita perlu bergabung dengan teman-teman, kelihatannya kita lari dari musuh. Itu dimaklum, itu tidak dianggap dosa besar. Tapi lari karena rasa takut, lari karena penyesalan, itu dosa besar. Wa qadful muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik, yang beriman, al-ghafilat, yang lalai dari perbuatan jelek, itu artinya tidak ada perhatiannya. Kalau ada perempuan al-ghafilat, lalai, artinya tidak ada perhatiannya, berbuat sia-sia. Tidak ada. Dia orang mukmin, dia menjaga diri, terus kita mau tuduh dia, dituduh dengan segala macam. Tuduh berzina, tuduh mencuri, menuduh, menjatuhkan nama baiknya perempuan-perempuan beriman yang sangat terpelihara dari perbuatan sia-sia. Merusak nama baiknya perempuan. Kenapa disebut di sini muhsanat al-mu'minat? Kan perempuan itu kan, kalau orang mau dengan segala cara, termasuk perempuan itu gampang sekali itu dituduh. Orang kan bisa dengan menuduh karena dia perempuan. Walaupun dia umpamanya marah ya sampai di mana meramu, ya orang kan berani saja. Ya, jadi Tuhan membela itu. Kalau ada perempuan yang beriman, yang sangat perhatikan dirinya, tidak mau berbuat yang sia-sia, tiba-tiba dia dituduhlah berzina.
Jelas-jelas perempuan saleh, wanita salehah, sampai dikatakan al-ghafilat. Kalau dari kata gafil itu kan lalai, maksudnya tidak pernah ada perbuatannya yang dianggap perbuatan sia-sia atau perbuatan yang menunjukkan bahwa dia itu mau punya hubungan-hubungan yang jelek dengan laki-laki. Tiba-tiba kita mau tuduh dia, wah ini risiko berat ini. Berat sekali dosa yang seperti itu. Jadi kita di situ sudah mendapatkan ilmunya bahwa perlakuan-perlakuan yang seperti itu dianggap sebagai perlakuan yang dosanya sangat besar. Kenapa disebut seperti itu? Karena sering sekali dosa itu sangat merisiko, tapi kita pandang enteng. Kenapa Allah menyebutkan perempuan sini? Karena perempuan itu biasa diremehkan. Untuk menuduh seorang perempuan itu terlalu gampang, karena orang berani menganggap tidak ada kekuatan di sana, sehingga dengan menuduh saja ya, menuduh perempuan, memfitnah perempuan yang selalu menutup aurat, pakai jilbab yang baik, beribadah dengan baik, sehingga dengan itu dibuat bagaimana caranya supaya bisa ternoda itu wanita-wanita salehah seperti itu. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang baik, lalu dibuatkan acara, dibuatkan kasus sehingga ternodalah nama baiknya seorang perempuan yang beriman. Dalam hadis ini Nabi gabungkan itu dosa besar yang dideret seperti dosa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita pahami. Nah, berikut lagi hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Jadi seorang sahabat berbicara lagi, namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda lagi, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara sebesar-besar dosa, dosa yang sangat besar, ayyal'ana rajulu, jika seseorang itu mengutuk walidayhi, ibu bapaknya. Apa maksudnya? Orang biasa mengutuk nanoko, teman-teman. Nah, kedai-kedai teman-teman, itu satu. Kalau langsung di dalam hadis ini sebentar kita lihat, walaupun tidak langsung kita yang mengutuk orang tua, tapi di sini sebentar kita lihat, kalau gara-gara kita sehingga orang mengutuk orang tua kita, maka itu hukumnya sama kalau kita yang langsung memarahi orang tua. Kalau ada perbuatan kita yang terlancang kepada orang lain, sehingga orang lain juga lancang kepada orang tua kita, maka itu menurut hadis itu termasuk dianggap langsung mengutuk kedua orang tuanya. Nah, jadi kila ditanya Nabi, ya Rasulullah, orang langsung bertanya, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi, bagaimana mungkin seseorang itu mau mengutuk langsung kedua orang tuanya? Bagaimana ada orang yang mau langsung mengata-ngatai orang tuanya? Kenapa ada terlalu begitu? Kala Nabi katakan, ada. Memang bisa, kata Nabi. Yasubur rajulu abar rajul. Seseorang menghina, mencela bapaknya laki-laki orang lain. Terus fayasubu abahu, maka orang yang dicela bapaknya itu terpaksa juga mencela bapaknya orang itu. Kita, bapakmu kok begini. Terus orang itu juga angkat bicara, ya bapakmu juga punya kejelekan begini. Akhirnya yasubu ummuh, sampai juga mencela atau menghina ibunya. Nah, jadi maksud Nabi di sini, hati-hatilah. Jangan sampai kita menganggap biasa untuk membicarakan kejelekannya orang tuanya orang. Bukan aib namanya. Jadi mencela atau dalam istilah ini mengutuk. Kata-kata yal'an, mengutuk. Apa itu bapakmu itu? Tidak baiknya itu bapak. Kan itu namanya mengutuk. Bapakmu itu orang jahat, bapakmu itu orang jelek. Itu kan namanya mengutuk. Bapakmu itu orang tidak beres. Itu kan mengutuk. Nabi bilang,
kalau kau begitu terhadap bapaknya orang, ibunya orang, lalu orang itu balik juga. Kalau orang itu balik juga tiba-tiba orang tuamu juga dikasih begitu orang, berarti kau yang buka pintu, kau yang memulai menjelekkan orang tuanya orang, sehingga orang tuanya orang atau enggak orang itu juga balik menyerang ibu bapakmu, maka kita dianggap berdosa kepada kedua orang tua. Jadi maksudnya hati-hati, harus kita menjaga hal-hal yang bisa menjatuhkan nama baik orang tua kita. Kalau ada orang yang memang orang tuanya jelek, hati-hati kita menyebut di depan anaknya. Karena bisa terjadi anaknya itu juga mencari apalah yang bisa dia ucapkan yang menjadikan orang tua kita juga jadi dijelek-jelekkan. Jadi kita harus pintar melihat. Disitulah kita belajar bagaimana menjaga wibawa orang tua kita. Hati-hati kita bicara. Jangan sampai gara-gara pembicaraan kita sehingga orang tua kita rusak harga dirinya. Orang kehilangan kepercayaan orang kepada orang tua kita gara-gara kita yang berbuat terhadap orang lain. Nah, itu masuk dalam hadis ini, Nabi masukkan dia akbaril kabair, dosa besar. Jadi kalau tadi yang sebelumnya ini ialah ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, itu dalam arti yang langsung kita marah, langsung kita mengeluh kepada orang tua, langsung kita kata-katai orang tua, itu sudah ukukul walidain. Nah, sebagai lanjutan di sini dikatakan kita melaknat orang tua, padahal bukan kita yang berkata jelek terhadap orang tua. Kenapa? Karena kita berkata jelek kepada orang tuanya orang, sehingga orang lain itu balik juga menjelekkan orang tua kita. Maka itu yang Nabi kata akbaril kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Nah, jadi kita berkesimpulanlah dari hadis-hadis yang kita baca di sini sudah terdapat pemahaman yang sangat jelas. Pertama, dosa yang tertinggi dari semua dosa yaitu mempersekutukan Allah dengan segala macamnya. Tuh. Terus di atas sebagai bagian daripada yang mengikuti dosa besar, setelah menyebut dosa besar mensyirikatkan Allah, masuk kita lihat tadi yaitu kita menelantarkan anak atau membunuh anak karena kita takut dengan kebutuhannya. Itu dosa. Kemudian deretan daripada itu semua yaitu tadi berzina dengan istri tetangga. Masuk lagi bahwa mendurhakai orang tua dan berkata dusta. Selain daripada berkata dusta, masuk lagi menjadi saksi palsu. Kalau dikatakan berkata dusta itu dalam urutan yang mudah dipaham, dia bicara bohong. Tapi kalau dalam penyaksian istilahnya bersaksi palsu. Dia bohong dalam keadaannya dia menjadi saksi, kita sebut saksi palsu. Nah, itu palsu saksi yang saksi bayaran begitu istilahnya, saksi dibayar-bayar sehingga orang lain yang dirusak-rusak. Nah, di situ kemudian menyusul hadis yaitu masuk bahagian daripada urutan dosa besarnya yaitu sihir, makan harta anak yatim, makan riba, lari di medan tempur, menuduh perempuan yang baik dalam hal berzina terutama, atau menuduh perempuan yang saleh mencuri. Bisa saja memfitnah perempuan saleh, dia pergi mencuri, dia pakai jilbab besar, masuk toko, lari. Akhirnya tersebut, oh pencuri tadi wanita jilbab besar. Tersebutlah itu, tidak baiknya itu wanita berjilbab besar. Macam-macam orang bilang, itu hanya alasan memakai pakaian. Padahal dia itu mau mencuri saja umpamanya. Itu kan
dosa-dosa besar. Nah, jadi kesimpulannya sudah masuk dalam pengertian kita. Dosa yang seperti itu dianggap al-mubiqat, menghancurkan masa depan kita. Sangat berisiko bagi kita. Nah, jadi terakhir sekali yaitu hadis yang terakhir tadi, hati-hati kita di dalam membicarakan kejelekan orang tuanya orang. Karena kalau sampai terjadi gara-gara kita menghina orang tuanya orang sampai orang itu juga menghina orang tua kita, maka dosa itu dianggap kita seperti kita lah yang langsung menghina orang tua kita sendiri. Nah, begitulah pelajaran kita dengan melihat dan membaca hadis-hadis Nabi yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan itu insyaallah bertambah kesadaran kita dan semakin dekatlah kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.